Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, mahasiswa PPG Prajabatan Angkatan Pertama tahun 2024. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi pada ruang kolaborasi topik 5 terkait rancangan pembelajaran dalam UBD pada bagian W atau Where and Why, mata kuliah perancangan dan pengembangan kurikulum. Presentasi kali ini akan disampaikan oleh saya sendiri, Rindiani, kemudian ada Nada Kamilah, selanjutnya ada Rinda Maratus Solihah, dan Rosalia Putri Wulandari. Baik, sebelum membahas lebih lanjut, yang perlu diketahui bahwasanya rancangan dalam UBD memiliki 7 aspek yang masing-masing akan menjadi bahasan dalam setiap kelompok seperti yang tertuang dalam diagram aspek pemahaman peserta didik dalam UBD. Kelompok kami akan membahas terkait dengan lembar kerja Where or Why. Baik, selanjutnya yaitu lembar kerja Where dan Why. Yang pertama, apa tujuan pembelajaran Anda? Yang kedua, bagaimana posisi kemampuan peserta didik dilihat dari tujuan pembelajaran? Yang ketiga, mengapa tujuan pembelajaran seperti itu? Yang keempat, tentukan unjuk kinerja dari 6 unjuk kerja. Yang kelima, apa kriteria yang akan dinilai untuk cepat? Baik, selanjutnya yang pertama yaitu apa tujuan pembelajaran Anda? Tujuan pembelajaran disusun berdasarkan taksonomi Bloom dan unsur ABCD atau Audience Behavior Condition Degree. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu peserta didik dapat menjelaskan pengertian zat padat, cair, gas melalui penayangan video pembelajaran dengan benar. Yang kedua yaitu peserta didik dapat mengklasifikasikan karakteristik wujud zat padat, cair, gas melalui penayangan video pembelajaran dengan benar. Poin ketiga yaitu peserta didik dapat menentukan wujud zat padat, cair, dan gas dalam kehidupan sehari-hari melalui kegiatan diskusi dan dengan tepat. Poin keempat yaitu peserta didik dapat menganalisis perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari melalui kegiatan diskusi dengan benar. Kedua, bagaimana posisi kemampuan peserta didik dilihat dari tujuan pembelajaran? Berdasarkan tujuan pembelajaran, maka posisi peserta didik sebagai audiens diharapkan dapat yang pertama, menjelaskan pengertian wujud zat padat, cair, dan gas, menentukan wujud zat padat, cair, dan gas dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mengklasifikasikan karakteristik wujud padat, cair, dan gas. Dan yang ketiga, menganalisis perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, mengapa tujuan pembelajaran seperti itu? Karena dengan tujuan pembelajaran seperti itu dapat memberikan pengalaman belajar pada peserta didik dengan menggunakan UBD sehingga peserta didik dapat mengalami proses pembelajaran yang bermakna dan terlibat aktif dalam pembelajaran untuk dapat memahami materi perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, tentukan unjuk kinerja dari 6 unjuk kinerja. Dalam Understanding by Design, terdapat 6 aspek pemahaman, yakni mampu menjelaskan, mampu menafsirkan, mampu menerapkan, memiliki perspektif, mampu berempati, dan memiliki pengetahuan diri. Unjuk kerja yang sesuai dengan elemen W atau Where is it going and why pada tujuan pembelajaran kami yakni aspek menjelaskan. Baiklah, penjelasan yaitu pada poin 5. Apa kriteria yang akan dinilai untuk dipahami? Di sini ada 4 aspek dan aspek yang pertama yaitu akurat. Dengan skor 4, kriteria pada aspek akurat ini yaitu peserta didik mampu menjelaskan perubahan wujud zat dengan bahasa sendiri sesuai dengan kata kunci yang tepat. Dan untuk skor yang ketiga, kriterianya peserta didik mampu menjelaskan perubahan wujud zat dengan bahasa sendiri sesuai dengan kata kunci, namun masih belum tepat. Adapun untuk skor yang kedua, kriterianya peserta didik mampu menjelaskan perubahan wujud zat dengan bahasa sendiri, namun belum sesuai dengan kata kunci dan masih belum tepat. Adapun untuk skor yang pertama, kriterianya peserta didik tidak mampu menjelaskan perubahan wujud zat dengan bahasa sendiri sesuai dengan kata kunci yang tepat.
ke aspek yang kedua yaitu coherent, di mana pada skor yang keempat, kriteria aspek coherent ini yaitu peserta didik mampu menjelaskan perubahan wujud zat secara berkesinambungan menggunakan struktur bahasa yang runtut dan dapat mengaitkan konsep yang dipelajari dengan kehidupan sehari-hari. Adapun pada skor ketiga yaitu peserta didik mampu menjelaskan perubahan wujud zat secara berkesinambungan menggunakan struktur bahasa yang runtut. Dan untuk skor yang kedua, kriterianya yaitu peserta didik mampu menjelaskan perubahan wujud zat sesuai dengan pengetahuannya secara berkesinambungan. Dan untuk skor yang pertama, kriterianya peserta didik tidak mampu menjelaskan wujud zat secara berkesinambungan menggunakan struktur bahasa yang urut dan tidak dapat pula mengaitkan konsep yang dipelajari dengan kehidupan sehari-hari. Berlanjut ke aspek yang ketiga yaitu aspek dibenarkan. Pada skor keempat, kriterianya peserta didik mampu menjelaskan perubahan wujud zat yang dimiliki berdasarkan pendapat sendiri secara rinci dan dapat membuktikan pengetahuan yang benar berdasarkan literatur. Dan untuk skor yang ketiga, kriterianya peserta didik mampu menjelaskan perubahan wujud zat yang dimiliki berdasarkan pendapat sendiri secara rinci. Adapun pada skor yang kedua, kriterianya yaitu peserta didik mampu menjelaskan perubahan wujud zat yang dimiliki berdasarkan pendapat sendiri. Dan untuk skor yang satu, kriterianya peserta didik dapat mengungkapkan perubahan wujud zat berdasarkan pendapat sendiri namun tidak rinci dan tidak membuktikan pengetahuannya dengan benar berdasarkan literatur. Dan untuk aspek yang terakhir yaitu sistematis, pada skor keempat, kriterianya peserta didik mampu menjelaskan perubahan wujud zat secara sistematis dengan menggunakan kalimat yang struktur dan logis. Untuk skor yang ketiga yaitu peserta didik mampu menjelaskan perubahan wujud zat secara sistematis dan menggunakan kalimat yang terstruktur. Untuk skor yang kedua, kriterianya peserta didik mampu menjelaskan perubahan wujud zat secara sistematis. Dan untuk skor 1, kriterianya peserta didik mampu menjelaskan perubahan wujud zat secara sistematis namun tidak struktur dan tidak logis. Demikian presentasi yang telah kami sampaikan. Mohon maaf jika banyak kesalahan dan semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.